Jadi kalau zaman sekarang ini Bang, namanya komunikasi menggunakan pesan pintar, WA ataupun Line ataupun apa namanya, itu sudah keniscayaan, sudah lumrah sekali ya. Menggunakan media sosial yang lainnya, Facebook, Instagram, YouTube juga sudah wajar banget, sudah sering banget digunakan. Cuman yang dibutuhkan adalah kehati-hatian agar tidak menyebarkan atau menggunakan media tersebut untuk mengancam orang atau mengintimidasi orang ya Bang ya. Betul, betul. Jangankan yang berbentuk ancaman, misalkan kita nih Bang, suatu contoh, ada hal yang privacy dikirim ke kita, terus kita crop, kirim ke orang lain, kirim ke grup, dan yang pemilik apa istilah yang chat sama kita itu tahu dan dia mengadukan itu bisa kena. Oke. Jadi chat pribadi antara kita dengan orang lain yang sangat pribadi, apabila kita capture kemudian kita sebar ke grup WA ataupun ke media sosial yang lainnya, itu juga bisa kena delik ya Bang ya? Bisa kena 27 ayat 3 sudah jelas itu bisa kena itu Bang. Cuma sekarang kan saya bilang orang cenderung enggan untuk melakukan itu seperti itu. Dan tadi saya sempat bincang-bincang juga dengan rekan saya berkaitan dengan ekspresi rasa kekecewaan terhadap institusi tertentu seperti itu. Kadang-kadang ini menjadi perdebatan gitu loh. Ada yang bilang itu ekspresi harusnya tidak masuk dalam undang-undang ITE gitu. Seperti yang tadi rumah sakit segala macam kan. Ada yang kemarin juga di apartemen, yang penghuni apartemen dia komplain dengan pelayanan manajemennya atau pengembangnya di sana. Nah terus dia lakukan itu sering di medsos dan dia malah dituntut dan diperkarakan seperti itu. Nah kita mungkin sebagai orang awam mungkin bingung, kok bisa, itu kan ekspresi rasa kekecewaan, betul gitu. Bukan berarti kan kita tidak bisa menempatkan, intinya kita harus bisa menempatkan. Bukan berarti kita berekspresi dengan harus misalnya menghujat orang, merugikan orang lain, menghina orang, tidak seperti itu juga gitu loh. Kalau memang dirasa apa yang dia sharing itu merugikan institusi atau apapun, yang merasa tersinggung dan dirugikan kan bukan yang chatting ini atau yang mendistribusikan ini gitu, tapi kan orang yang ada di dalamnya gitu, di dalam chattingan tersebut gitu. Makanya disitulah kita harus benar-benar tahu persis apa yang kita sharing itu nanti ada dampaknya atau tidak. Kalau sudah ada yang tersinggung, intinya kalau kata kita menyinggung orang itu berhak menuntut seperti itu, karena itu udah pencemaran. Nanti proses benar tidaknya nanti urusan nanti. Tapi kalau disinggung udah pasti, apalagi itu lewat media elektronik, karena polisi pun pasti ada itu dilihat di mana, berarti ada di media sosial atau apapun itu udah masuk. Jadi sekali lagi pesan moral yang kita bisa petik ini Bang ya, jangan sembarangan menyebarkan informasi yang kita terima ya Bang ya. Betul Bang. Intinya kita harus bijak dalam bermedia sosial, dan yang perlu kita perhatikan adalah kata-kata yang akan kita sharing, video yang akan kita sharing, foto yang akan kita sharing. Apakah nanti setelah kita share akan ada pihak lain ataupun menyinggung pihak lain, baiknya kita tidak melakukan itu. Tapi kebanyakan orang yang men-share di media sosial itu
justru dia punya niat kesengajaan, niat mungkin untuk mempermalukan. Nah, itu yang bahaya, Bang Edi. Kalau udah ada niat untuk mempermalukan orang, itu udah masuk pasalnya. Seperti itu, apalagi menyinggung orang lain. Mungkin awalnya kita benar, kita memberikan hutang ke orang, tapi dalam proses penyelesaian atau penagihan, kita justru terjerumus dalam undang-undang ITE dengan menagih lewat medsos. Seperti kejadian mungkin ada kemarin yang Ibu Kombes atau apa seperti itu kan. Justru hal-hal seperti itu yang harus dihindari. Kita sudah dalam posisi yang memang orang yang tidak bersalah, akhirnya terjerumus karena langkah kita yang salah, seperti itu. Karena itu aja kuncinya. Untuk undang-undang ITE ini, agar tidak terjerat, selalu waspada, cek dan dicek lagi apa yang mau kita share, dan kalau memang kita punya kekecewaan, punya dendam atau apa dengan pihak lain, baiknya jangan di media sosial. Seperti itu. Betul. Karena justru itu akan mengantarkan diri kita pada jeratan undang-undang ITE. Seperti itu, Bu Hedi. Oke, jadi kita harus lebih menahan diri ya Bang ya, jangan jari jemarinya jangan terlalu gampang untuk men-share, untuk mengetik, ataupun melakukan apapun yang akan menjerat kita dan diciduk dengan undang-undang ITE. Betul, Bang Heri. Oke, dari perbincangan kita malam ini, apa nih Bang kesimpulannya agar kita semua bisa terhindar dari jeratan undang-undang ITE ini, Bang? Seperti yang saya ungkapkan tadi dibuka, intinya punya apa namanya pegangan, bisa disingkat PIP, ya. Jadi kalau kita bermedsos, hindari 3 unsur ini untuk dicantumkan, ya. Pertama, terkait personal, gitu. Kedua, institusi. Jadi hendaknya hindari penyebutan, mungkin instansi mana hindari. Personal juga terkait mungkin nama, misalkan wah si ini brengsek atau apa seperti itu. Yang ketiga, posisi atau jabatan. Biasanya kan 3 ini yang sangat dekat dan krusial dan sekarang ini terjadi gitu. Jadi menyerang individu personal tadi hendaknya dihindari seperti itu. Selain itu juga mungkin kata-kata segala macam itu baiknya dihindari. Mungkin Presiden juga kemarin sudah bilang hati-hati pasang status. Anak di bawah umur tidak mulai pakai Facebook. Oke Bang Zainuddin, semoga apa yang kita bicarakan kali ini bisa bermanfaat, bisa menjadi bahan warning bagi semua teman-teman di luar sana untuk berhati-hati supaya tidak terjerat undang-undang ITE. Karena korban sudah banyak nih, sudah beberapa yang dijerat dan dihukum karena tindakan cerobohnya di sana. Jadi dia terjerat undang-undang ITE, apakah itu pencemaran nama baik, apakah penyebaran atau pendistribusian materi, dan masih banyak lagi. Betul. Bang Zainuddin, terima kasih untuk sharing dan diskusinya kali ini, semoga bisa bermanfaat. Sampai jumpa lagi di Cafe Kode yang akan datang. Nanti kita akan share tema dan timingnya. Terima kasih atas join kali ini Bang Zainuddin. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bepido oke. Siap.